Setelah sang raja mendarat dengan sangat empuk di permukaan lantai, barulah terdengar tepukan dan teriakan sorak-sorai bergemuruh, gegap gempita di seluruh lapangan. Apa yang mereka saksikan hari itu adalah sebuah hal di luar nalar dan benar-benar ajaib menurut pemikiran bangsa Trunka. Glembada begitu mendarat di lantai segera berkata kepada Arkitirema, "Terima kasih Santuyala, Anda tidak jadi pergi. Bangsa kami masih memerlukan bimbingan dan banyak petunjuk. Paman tetua adat, segeralah kemari. Mari kita sama-sama memohon maaf pada beliau." Sang kakek tetua adat tergopoh-gopoh setengah berlari menyibakkan kerumunan bangsa Trunka yang sedang duduk, sehingga beberapa kali hampir terjatuh karena tersandung badan orang. Mata tua itu hanya tertuju pada Arkitirema, tidak melihat jalan yang sedang dilaluinya. Semua yang tidak sengaja tertendang atau terinjak oleh kakek itu hanya pasrah memaklumi, sambil membantu agar orang tua itu tidak jatuh. Begitu tiba di hadapan Arkitirema, sang tetua adat tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut pada pemuda ini seraya berkata, "Ampunkanlah saya, Saniala. Saya tidak tahu apabila sedang berhadapan dengan Trempona." Mata tua itu memandang wajah Arkitirema dengan berlinangan air mata. Di usianya yang sudah senja, ternyata masih harus banyak belajar pada seorang manusia belia. Entah mengapa, begitu melihat wajah pemuda itu dengan seksama, karena tadi hanya selewat saja, kakek itu merasakan keharuan yang amat dalam, seolah-olah bertemu dengan anak atau cucu yang sudah lama tidak ditemuinya. Apalagi wajah Arkitirema tidak pernah lepas dari senyum, yang juga memandangnya dengan tatapan polos, tanpa beban, tanpa amarah, tanpa benci, seolah-olah pemuda itu amat sangat memahami dan memaklumi semua. Arkitirema segera mengangkat tubuh sang tetua adat untuk berdiri. Tubuh itu sangat ringan, karena ternyata di balik baju kekuasaan dan baju kebesaran itu bersembunyi badan kurus kering seperti tidak ada yang mengurus. Pemuda itu memegang bahu yang bagaikan tanpa daging, hanya tulang berbungkus kulit. Arkitirema segera dapat membaca apa yang terjadi pada kakek itu. Karena jabatannya sebagai tetua adat, tidak ada yang berani mendekatinya, sedangkan dia pun harus menjaga wibawa dan memiliki jarak dengan rakyat Trunka. Akibatnya sampai setua ini, kakek itu tidak punya istri dan anak, apalagi cucu yang akan mengurusi dirinya. Wajar kalau tubuh itu tidak terawat sama sekali dan wajar pula apabila kakek itu mudah tersinggung. Terenyuh perasaan pemuda perkasa itu melihat kondisi dari sang tetua adat, seorang kakek tua renta yang hanya memiliki jabatan dan dedikasi tanpa memiliki keturunan dan orang yang menyayanginya. Di sekelilingnya hanyalah mereka yang takut pada kakek itu. Mengetahui itu semua, Arkitirema memeluk kakek itu dengan rasa sayang dan hormat seperti seorang cucu pada kakeknya. Hal itu membuat si kakek menjadi menangis mengguguk. Seumur hidup belum pernah ada orang yang memeluk dengan penuh kasih sayang seperti itu pada dirinya. Yang ada adalah mereka yang menjauh begitu dia hadir di tengah kerumunan, karena takut melakukan kesalahan, lalu dihukum oleh sang tetua adat. Glembada dan juga semua yang hadir ikut merasakan keharuan itu. Bahkan ada yang ikut-ikutan terisak-isak, tetapi dengan isakan yang agak aneh. Ketika dicari siapa yang mengeluarkan isakan itu, ternyata suara itu berasal dari sang raja.
Wajahnya berkerut-kerut aneh menahan keharuan, namun gengsi untuk menangis. Tapi tidak bisa menahan untuk tidak mewek-mewek. Akhirnya Arkitirema membuyarkan suasana itu dengan melepaskan pelukannya pada sang tetua adat, lalu berkata, "Glembada, sang tetua adat, dan semua rakyat Trunka, dengan senang hati saya akan bantu bangsa ini untuk maju. Namun saya tidak akan bisa bekerja sendirian. Semua harus bekerja sama, saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk maju. Mudah-mudahan Sang Maha Kuasa memberikan kekuatan bagi kita semua." Ucapan itu langsung disambut oleh sorak-sorai semua yang hadir, termasuk Glembada dan sang tetua adat ikut bersorak untuk menunjukkan kegirangan mereka. Namun satu hal, Arkitirema kembali berkata perlahan, namun suaranya mampu menembus sorakan semua orang, sehingga seluruh orang yang memenuhi lapangan terdiam untuk kembali mendengarkan apa yang akan dikatakan pemuda itu. "Saya tidak bisa lama tinggal di sini untuk membantu Anda semua, karena saya ditunggu oleh 4 bangsa besar lain di planet Frestas, yang mereka sudah lebih dahulu berangkat ke planet tersebut. Sebetulnya, ini berhubungan dengan rangkaian penculikan yang dialami oleh para Ner-Iatu. Ternyata mereka dikirim pada sebuah planet bernama Gogoma untuk dijadikan makhluk mutan dengan tujuan menjaga aset mereka di planet tersebut. Namun bangsa lain pun melakukan hal sama, dan makhluk mutan mereka jauh lebih kuat, sehingga banyak menewaskan para Ner-Iatu. Saya sebagai Saniala atau duta perdamaian harus menyelesaikan konflik antar bangsa-bangsa di semua galaksi. Saya juga tidak bisa menghidupkan kembali mereka yang sudah mati. Namun saya mencegah peristiwa itu terjadi lagi. Marilah sekarang kita akan mencoba menerjemahkan satu persatu apa saja yang ada di dalam lembar kulit rahasia. Glembada, mohon diperlihatkanlah kepada saya lembar kulit itu." Glembada lalu memberikan lembar kulit rahasia kepada Arkitirema. Semua yang hadir memandang dengan pandangan ingin tahu yang sangat kuat, dan semua diam. Tidak ada satupun mengeluarkan suara. Bahkan anehnya, tiupan angin pun seolah-olah berhenti. Suasana benar-benar sangat hening, sehingga suara lembar kulit yang sedang dibolak-balik oleh sang duta perdamaian itu terdengar dengan jelas. Padahal suara kulit dengan suara kertas jauh lebih nyaring suara kertas. Namun saking heningnya, suara kulit pun bisa menjadi begitu jelas. Apalagi kulit lembar itu sudah mengering. Arkitirema membolak-balikan lembaran tersebut dan memperhatikan setiap gambar yang ada di sana dengan seksama. Ternyata isi dari lembaran tersebut adalah peta lokasi yang ditulis menggunakan huruf Bropa dan bahasa Bropa pula. Wajar saja tidak seorang pun di antara mereka yang mampu membaca peta itu. Selama di Kandradinuka, bahasa dan tulisan Bropa diajarkan pula pada pemuda itu, sehingga sekali melihat, ia sudah bisa membacanya dan mengerti. Arkitirema lalu berkata dengan suara biasa, namun terdengar ke seluruh penjuru lapangan dan perkampungan. Sengaja itu dilakukan agar mereka yang tidak bisa hadir karena sebuah urusan bisa mendengar pula. Benar seperti apa yang dikatakan leluhur bangsa Trunka. Di dalam lembar kulit rahasia ini ada peta tempat penyimpanan berbagai macam teknologi hebat dari bangsa Bropa. Ketahuilah oleh semua bahwa lembaran ini dicatat menggunakan huruf Bropa, juga berbahasa Bropa. Jadi apabila tidak bisa dibaca oleh seluruh yang hadir adalah wajar. Di lembar ini dikatakan bahwa planet Trunka memiliki sebuah niran atau satelit ruang angkasa besar yang diperuntukkan untuk perhitungan kalender Origom. Semua yang hadir memandang dengan bengong karena tidak mengerti apa yang dikatakan oleh pemuda itu. Origom, Bropa, Niran, semua terdengar sangat asing di telinga mereka. Arkitirema berkata lebih lanjut, "Dikatakan di lembaran ini, tepat di sini, di tempat kita semua duduk dan berdiri, ada sebuah gudang penyimpanan teknologi.
Setelah berkata seperti itu, Arkitirema lalu melangkah memasuki lingkaran fondasi kecil di hadapannya. Lalu kembali berkata, "Di bawah tempat yang saya injak ini, ada tempat yang bisa dibuka. Anda semua mungkin pernah bertanya-tanya, besi apakah yang saya injak ini? Dan mungkin di antara Anda juga pernah mencoba untuk membuka atau berupaya menetak permukaan logam ini dengan benda keras lain. Lalu semuanya gagal. Semua yang hadir manggut-manggut tanda setuju." Arkitirema melanjutkan, "Ketahuilah pula bahwa logam terkeras yang bangsa Trunka miliki tidak akan bisa merusak benda yang saya injak ini, karena logam ini terbuat dari bahan khusus yang dibuat oleh teknologi sangat tinggi buatan bangsa Bropa. Namun hari ini akan saya buka untuk Anda semua." Terdengar kembali sorak-sorai dengan gegap gempita. Glembada dan sang tetua adat memeluk pemuda itu dengan sukacita. Tidak salah, pikir mereka berdua. Anak muda ini benar-benar Trempona. Karena berdasarkan petunjuk leluhur, hanya Trempona yang bisa membuka kunci kemajuan. Arkitirema membiarkan saja dirinya dipeluk oleh dua orang tersebut tanpa membalas pelukan mereka. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Tiba-tiba Fletilsi dan Tremviv menyerbu ke arah depan, dan secara tidak sungkan-sungkan dan tanpa malu-malu memeluk pemuda itu dari depan. Bahkan hal luar biasa terjadi lagi. Semua wanita muda yang hadir di sana menyerbu sambil menjerit histeris ke arah depan untuk berebut memeluk pemuda yang memang tampan itu. "Waduh, gawat," pikir Arkitirema. Dari depan, pinggir, belakang, banyak sekali wanita muda berebut untuk memeluk tubuhnya, minimal bisa menyentuhnya. Glembada dan sang tetua adat berteriak-teriak menenangkan keadaan, tetapi keadaan sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Fletilsi dan Tremviv yang sudah lebih dulu memeluk dari depan pemuda itu tidak mau melepaskan pelukannya. Mereka berdua tidak peduli lagi ketika baju bagian belakang keduanya dirobek-robek oleh wanita lain yang minta giliran memeluk Arkitirema. Glembada yang berbadan besar dan kekar tidak begitu bermasalah dengan tekanan dan dorongan para wanita yang sedang berebut itu. Tapi sang tetua adat yang sudah tua renta benar-benar repot keadaannya. Kakek itu pegap-pegap tidak bisa bernapas. Mungkin sebentar lagi dia akan pingsan, dan mungkin juga nyawanya tidak akan tertolong. Meskipun pemuda itu dalam keadaan repot sekali, namun kewaspadaannya tidak menjadi hilang. Ia tahu bahwa sang tetua adat dalam bahaya. Segera pemuda sakti itu mengerahkan sedikit tenaga untuk mendorong dengan halus tubuh-tubuh yang menekan dirinya. Fletilsi dan Tremviv juga semua wanita yang berdesakan itu merasakan ada sebuah tenaga tidak terlihat mendorong dengan lembut tetapi kuat dan tidak terlawan. Sehingga semua terdorong dengan perlahan ke belakang. Begitu keadaan menjadi longgar, segera dengan cepat tangan kirinya menangkap pergelangan tangan sang tetua adat. Lalu dibawanya melayang ke udara dan menggantung di ketinggian 5 meter. Sambil mengambang seperti itu, telapak tangan yang satu lagi menyalurkan energi untuk memulihkan kondisi si kakek. Diberi saluran energi yang sangat hebat seperti itu, dalam hitungan detik, keadaan si kakek sudah seperti sedia kala. Dan dia merasa senang. Karena merasakan bagaimana enaknya terbang itu, mendadak tubuh Glembada melompat ke atas dan menangkap bahu kekar pemuda itu, lalu ikut menggantung. Arkitirema tidak kaget oleh kejadian tersebut. Ia hanya menambah tenaga untuk bisa tetap levitasi atau mengambang di udara. Glembada sambil menggantung di badan Arkitirema segera berteriak pada rakyatnya, "Pasukan, tolong tertibkan mereka." Segera setelah sang raja berteriak, serombongan laki-laki berseragam tempur bergerak dengan cepat untuk menertibkan lapangan. Semua wanita muda yang ada di tengah lapangan segera dibawa ke pinggir dan dikawal oleh satu laki-laki pengawal. Arkitirema segera berbisik pada sang raja, "Glembada,
Sekalian tolong perintahkan agar semua mengosongkan lapangan untuk menjaga segala kemungkinan, karena saya akan segera membuka tempat penyimpanan." "Baik," sahut Glembada. "Wahai semua rakyat Trunka yang ada di lapangan, harap semua minggir. Kosongkan tengah lapangan untuk menjaga segala kemungkinan, karena Santolana akan segera membuka penyimpanan. Cepat!" Arkitirema hanya senyum-senyum saja mendengar Glembada selalu salah menyebutkan jabatannya. Setelah raja mereka memerintahkan untuk mengosongkan lapangan, maka bergeraklah semua orang yang hadir untuk mengosongkan lapangan dengan cepat. Setelah lapangan menjadi kosong, Arkitirema segera mendarat di tengah lapangan, pada tempat sebelumnya ia berdiri, lalu meminta Glembada dan sang tetua adat untuk ikut ke pinggir juga. Beberapa saat kemudian, barulah pemuda itu sendirian berdiri di tengah lapangan, tepat di tengah lingkaran kecil fondasi yang mengelilingi logam cembung. Dikeluarkannya kristal Adhama. Salah satu fungsi dari kristal itu adalah mampu menghacking atau meretas segala teknologi yang ada di jagat raya. Pemuda itu mulai mengacungkan ujung kristal pada tengah benda logam yang diinjaknya tersebut. Secara perlahan-lahan, muncullah sebuah layar holografik dari permukaan logam cembung tersebut yang menggambarkan angka-angka berupa. Di sana ada perintah untuk memasukkan password atau kode rahasia. Arkitirema tetap mengacungkan kristal Adhama pada permukaan logam, hanya sedikit digoyangkan ke kiri dan ke kanan, dan itu adalah semacam perintah pada kristal itu untuk meretas kode rahasia. Beberapa detik kemudian holografik itu menghilang, lalu terganti oleh sebuah bunyi berdetak nyaring di tempat yang dipijaknya. Pemuda itu segera melompat mundur agar jauh untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata bunyi berdetak itu muncul akibat terbuka dengan paksa benda logam cembung di tengah lingkaran sentral lapangan, dan menghancurkan fondasi kecil di sekeliling logam cembung itu. Gerak, plak. Ternyata logam cembung yang berada di tengah lapangan tadi adalah sebuah pintu penutup tangga, dan yang terlihat di permukaan hanya ujungnya saja. Selain fondasi kecil, juga sebagian lantai batu ikut hancur akibat terbukanya pintu itu. Semua yang hadir berseru kaget dan benar-benar tidak menyangka bahwa logam cembung itu adalah sebuah pintu. Setelah pintu itu terbuka, maka terlihatlah sebuah lubang lebar menganga yang di dalamnya ternyata tidak begitu dalam. Hanya memiliki kedalaman sekitar 30 cm saja. Semua yang melihat menjadi kecewa. Tadinya mereka berharap akan melihat kejadian menakjubkan lainnya. Glembada dan sang tetua adat segera berlari ke tengah lapangan untuk menyaksikan lebih jelas, diikuti oleh yang lainnya. Namun Arkitirema segera mencegah. "Maaf, hanya Glembada dan sang tetua adat saja, yang lain harap menunggu dan diam di tempat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi." Glembada segera berteriak memberitahukan komando, "Semua diam di tempat." Perintahnya itu dipatuhi oleh semua yang hadir karena sekarang sudah ada pasukan pengawal yang banyak untuk melaksanakan perintah sang raja. Sebetulnya mereka hanya ingin melihat dari dekat seperti raja dan tetua adat. Namun sebetulnya dari jarak mereka berdiri ke tengah lapangan sudah cukup untuk melihat secara jelas. Dan juga itu adalah jarak yang dianggap aman. Glembada dan sang tetua adat mendekati permukaan lubang dangkal tersebut. Ternyata didapatkan lantai itu masih terbuat dari logam pula, hanya lebih rata dan lebih mengkilap. Sang raja memandang ke arah Arkitirema dengan pandangan penuh pertanyaan. Pemuda itu hanya tersenyum dan mengerti arti pandangan itu. Ia berkata dengan suara yang diberi energi sehingga kembali mampu menembus sang jauh.